Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kismis, kisah-kisah mistis. Untuk edisi kali ini, bukan saya lagi yang bercerita, tetapi ada narasumber yaitu salah satu kru kita, tepatnya editor, yang akan memberikan kisah mistisnya ketika mengedit video di episode sebelumnya, tepatnya yang berjudul Bekas Pabrik Jamur. Tapi sebelum menonton podcast ini, upayakan kalian sudah menonton di podcast episode Bekas Pabrik Jamur, karena ceritanya nanti akan berkesinambungan. Langsung saja, kisah mistis apa yang terjadi? Cekidot. Pada hari itu, saya melakukan kegiatan seperti biasa, editing video, juga menata suara di channel Kismis TV. Hari itu saya mengedit video sendirian, ya seperti biasa sih, karena memang satu rumah sendiri, saya sendiri yang menempati. Ya jadinya bagaimana, editing juga sendiri pun seperti itu. Awalnya saya kira menjadi kru dari channel horor itu biasa saja, mungkin tidak ada kendala. Saya tidak tahu bagaimana kendalanya. Jujur bahwa saya baru kali ini terjun di dunia mistis, khusus YouTube channel mistis. Ya saya tidak tahu bagaimana resikonya, bagaimana halangan-halangannya, bagaimana trouble-trouble antara human error ataupun hal lainnya. Pada hari itu saya mengedit video episode kedua, video ketiga episode kedua. Saya awalnya mengedit seperti biasa, editing sampai pada waktu maghrib. Saya break, saya istirahat sebentar, karena ya wajar lah, bayangkan mengedit video sendiri tanpa ada yang mengajak ngobrol, tanpa ada yang mengajak bercanda. Bayangkan sendirilah bagaimana rasanya. Habis isya saya memulai editing video itu lagi. Ya karena video itu sebenarnya juga bagaimana ya, menurut saya itu angker lah, mistis, bikin bulu kuduk merinding. Bayangkan bagaimana mengedit video sendirian dengan mendengarkan cerita itu berulang-ulang kali sambil menambah backsound horor. Bayangkan bagaimana juga. Aduh. Dan parahnya lagi, kru kita yang biasanya menceritakan itu, yang membacakan cerita itu, dia juga mengalami hal yang sama ketika saya tanyakan apakah merinding ketika membaca narasi yang telah kita buat itu. Ternyata dia cuma jawab, iya, saya merasakan merinding dan hal aneh ketika membacakan hal itu. Oke, setelah itu saya cuek aja biasa. Saya gak menganggap itu mungkin sekedar halusinasi, karena mungkin rasa parno lah. Setelah itu saya lanjut mengedit video, edit, dan setelah itu pada mungkin sekitar jam 8 saya mulai merasakan hal-hal yang janggal ketika mengedit video itu. Mulai ada suara-suara, padahal di situ saya di rumah sendirian ini. Saya di rumah sendiri. Ada suara kletok, kletok. Saya lihat keluar. Saya masih positive thinking. Saya anggap itu entah kucing atau apa, atau tikus. Saya lihat keluar antara jam 8 mungkin setengah 9, jam 8 sampai setengah 9 itu. Saya kira itu tikus atau kucing. Saya melihat keluar, dan ternyata
Di luar tidak ada siapa-siapa dan hewan pun tidak ada di luar. Di situ bulu kuduk saya mulai berdiri. Saya mulai merasakan hawa-hawa tidak enak. Nah, pada saat itu saya kembali lagi mengedit video. Edit. Nah, pada saat cerita di mana Mbok Darmi, saya tidak mau menyebut nama kah? Pada saat Mbok itu ternyata sebenarnya tidak mau dikuak kisahnya, dimintai keterangan tidak mau, dan Mbak itu pun juga sebenarnya tidak boleh menceritakan apa yang dulu terjadi di situ. Saya langsung teringat dong. Apalagi sendirian. Wah, kampret. Apalagi saya di situ posisi sendirian. Saya teringat tentang sebenarnya tidak boleh dikuak, tapi kita tetap menguak kisah itu. Dan ketika jam 9 lebih mungkin. Jam 9 lebih itu di sini sudah tidak ada orang di luar. Di luar itu saya lihat keluar jam 9. Saya mencari angin segar sambil menenangkan diri sejenak agar tidak terlalu parno. Dan saya keluar pun di luar malah tidak ada orang. Dan itu membuat saya malah makin parno. Ternyata kurang ajar. Ya, jadi setelah saya keluar, di luar itu tidak ada orang. Saya berdiam di luar sambil menenangkan diri sejenak, sambil melihat suasana di sekitar rumah saya itu sepi, tidak ada orang sama sekali. Apalagi di tengah ramai-ramainya kita lockdown karena ya virus corona. Ya, saya beristirahat mungkin sampai hampir setengah 10. Akhirnya saya memutuskan kembali meneruskan editing, karena itu besok sudah harus upload. Jadi saya harus mengebut mau tidak mau, bisa tidak bisa, malam ini harus selesai. Oke, saya kembali mengedit dan saya mematikan lampu depan. Saya kembali ke kamar meneruskan proses editing tersebut. Dan ketika melakukan proses editing, itu muncul lagi suara-suara itu. Suara-suara aneh, suara-suara ya pokok mengganggu lah. Suara-suara mengganggu dan hawa tidak enak itu semakin terasa. Dan sangat terasa sekali, merinding, dingin, bercampur lah. Pokoknya saya melakukan editing itu dibuat tidak tenang lah, kacau pikiran. Akhirnya saya diamkan, saya tetap melakukan proses editing meskipun dalam keadaan kacau. Dan di situ saya merasakan, oh seperti ini ternyata menjadi kru dari channelnya itu membahas segala sesuatu tentang horor atau makhluk dunia lain. Ternyata ada hal yang menantang, yang menurut saya itu menarik sih. Menurut saya, tetapi ada hal yang menantang ketimbang channel-channel lainnya. Di situ saya mengedit sambil di tengah pikiran kacau. Saya mengedit sampai pada pukul jam 11 hampir jam setengah 12 lah. Di situ saya muncul ide untuk menakut-nakuti si kru yang biasanya menceritakan tadi, kakak yang biasanya menceritakan tadi ya, yang biasanya membacakan narasi itu.
saya mengedit video, saya ambil potongan video yang seram dan saya kasih lagu. Backsoundnya itu Boneka Abdi. Ya kalian tahu sendirilah bagaimana ceritanya lagu Boneka Abdi itu, bagaimana rasanya malam-malam sendirian mendengarkan lagu Boneka Abdi. Ya, rasakan sendiri bagaimana sensasinya. Ya, kalian perlu tahu, proses editing itu harus mengulang-ulang agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan posisi itu saya tidak menggunakan headset, saya menggunakan speaker malah. Saya editing menggunakan speaker. Saya memutar ulang secara tidak sadar, saya memutar-mutar ulang lagu Boneka Abdi dengan speaker yang lumayan keras, dan itu membuat semakin bagaimana ya, hawa-hawa di sekitar saya itu semakin tidak enak. Akhirnya video itu selesai. Saya akhirnya mengirimkan video itu kepada kru yang membawakan narasi itu. Saya lihat dia belum tidur. Saya chat WA, saya tanyakan, loh, sik durung turu, sik durung. Oh ya wis. Ini saya pura-pura mengirimkan video itu sambil saya bertanya, ini bagaimana, sudah cocok apa belum? Bahasa Indonesianya begitulah. Saya berpura-pura, padahal saya berniat untuk menjahili dia. Saya tahu bahwa dia sedikit parnoan orangnya. Dan saya menjahili dia. Di saat saya menjahili dia, saya kirimkan video. Ternyata dia tidak berani melihat video itu. Dia bilang, aku parno dino iki. Aku gak wani menisu ae tak buka video ini. Nah, di situ ternyata saya kena batunya sendiri. Berniat mau menjahili, ternyata saya setelah memutar lagu Boneka Abdi tersebut secara tidak sadar berulang-ulang, ternyata tidak sadar mendatangkan mereka. Di sekitar saya ada hawa-hawa tidak enak. Di luar ada kletok-kletok, semakin gaduh suara di luar. Semakin gaduh. Saya lihat keluar, saya kira itu tikus. Saya keluar, saya kira tikus. Ternyata di luar tidak ada apa-apa. Kembali terulang, tidak ada apa-apa. Setelah dari luar saya memastikan itu bukan tikus, saya kembali dengan perasaan yang mulai tidak enak. Perasaan tidak enak. Saya kembali mengedit video, meneruskan, dan hal itu pun terjadi. Ada seperti, saya merasakan seperti hawa dingin melintas. Angin tapi tenang. Seperti angin dingin tapi tenang, dia tenang. Melintas di areal sebelah saya. Ini apa? Saya tidak tahu kan apa itu yang melintas di sebelah saya. Saya sontak langsung gelisah. Tengok kanan, tengok kiri, melihat ternyata tidak ada apa-apa. It's okay. Dan di situ saya juga teringat bahwa sebenarnya kisah itu tidak boleh dikuak dan berusaha ditutup-tutupi dengan Simba itu tadi. Saya mulai menyangkut pautkan dengan mungkin ini gangguan dari Mbah itu tadi, si Mbah D, karena sebenarnya kisah masa lalu itu tidak boleh dikuak. Di situ saya mulai merasakan tidak enak, hawa tidak enak, pikiran kacau.
Saya mencoba untuk menenangkan diri terus dengan terus fokus mengedit video, tidak menghiraukan hal-hal tersebut. Dan tiba-tiba video yang saya edit itu tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa di play, tidak bisa diedit, tidak bisa di cut, tidak bisa ditambah background, tidak bisa diapa-apakan. Saya bingung dong. Itu di posisi video sudah mau selesai, sudah mau kelar. Saya percaya Allah, apakah saya harus mengulangi lagi? Saya edit, saya coba, bagaimanapun tidak bisa, tetap tidak bisa. Saya play berulang-ulang, tidak bisa. Dan di situ hawa-hawa dingin itu semakin terasa di sekitar saya. Ya, saya akhirnya berpositif thinking. Mungkin ini sudah terlalu malam. Mungkin saya disuruh tidur, disuruh beristirahat. Oke, saya beristirahat dengan rasa tidak tenang karena saya terngiang-ngiang dengan lagu Boneka Abdi tadi. Saya ingat betul bagaimana lirik lagu Boneka Abdi karena saya mengedit video itu berulang-ulang, dan secara tidak langsung saya ingat terus bagaimana liriknya, bagaimana suaranya anak-anak itu, dan bagaimana rasa mistis yang sangat kental dalam lagu itu. Saya mau tidur pun gelisah, tidak bisa tidur. Sementara itu sudah larut malam, hampir pagi lah, udah pagi itu. Ya, ketika saya tidur, ternyata apa yang terjadi? Hal terjadi pada saya adalah tindian. Kalian tahu kan bagaimana tindian itu? Tindian, kalau sampai orangnya tidak bisa bangun, ya lepas, bablas sudah. Dan di mimpi saya itu, saya melihat ada anak-anak yang bercanda-bercanda, tapi saya mau bergerak itu tidak bisa. Akhirnya saya mencoba membacakan ayat kursi dan mencoba membaca surat-surat pendek, dan akhir-akhir saya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu 3 kali sambil saya menahan nafas. Setelah saya membaca itu ketiga, akhirnya saya bisa bergerak. Alhamdulillah, saya lega dong. Saya bisa bangun, cepat-cepat minum air putih, dan saya berdoa pada waktu itu. Saya berdoa, lalu tingak-tinguk, lihat ke kanan ke kiri, apakah tidak ada apa-apa di samping saya. Saya lihat oke, clear, aman. Saya tidur lagi, dan alhamdulillahnya saya tidur sudah tidak mengalami gangguan apapun. Besok paginya saya terbangun dengan segar. Saya lihat video saya tetap dalam kondisi seperti tadi malam, tetap tidak saya apa-apakan. Dan saya coba pagi-pagi, saya play, videonya bisa, diedit pun bisa. Oh, ternyata seperti itu gangguannya. Jadi kru dari channel yang menguak kisah horor ternyata seperti itu. Oke, jadi itu pengalaman mistis pada saat pengeditan video kisah mistis pabrik jamur.
Saya berbagi agar kalian tahu, teman-teman tahu bagaimana sih menjadi kru dari channel yang membahas kisah-kisah mistis. Hal-hal di luar nalar bisa terjadi dan mengintai kita sewaktu-waktu. Yang terpenting kita tetap ingat kepada Sang Pencipta. Jangan lupa berdoa. Segala sesuatu apapun yang mau kalian lakukan, itu biasakan dengan berdoa dulu sebelumnya, meminta perlindungan kepada yang di atas. Ya, mungkin cukup itu saja cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan juga tekan tombol loncengnya.